Daerare Mashingwen or Sagumeno. Yuhu everybody, welcome back again with me Chanku yang akan menemani Lazy Day kalian dalam rangkuman film kali ini. Setelah tenggelam lama di dalam kehidupan nyata, kali ini gue kembali lagi dengan film kisah nyata tentang kaum Yahudi di Ethiopia yang dibantai karena ada perubahan pemerintahan baru di sana. Di mana aksi pembantaian bunuh-membunuh terjadi tragedi paling mencolok hingga muncul beberapa relawan dari negara lain yang rela mengeluarkan para kaum Yahudi dari wilayah Ethiopia. Dan tanpa banyak bacot lagi, langsung saja ambil headsetnya, naikkan volume HP-nya, and go to the list. Story guys. Film diawali dengan narasi tentang selama 1000 tahun bangsa Yahudi Ethiopia rindu akan Yerusalem. Sementara perang sipil mengamuk dan mereka mulai memenuhi cita-cita mereka untuk pergi ke Yerusalem. Bersetting di Ethiopia, Afrika bagian timur 1979. Terjadi pembantaian warga Yahudi yang tinggal di Ethiopia di mana pemerintahan yang baru melancarkan perang melawan para pemberontak. Tentunya dengan penyerangan yang diperintahkan oleh pemerintahan baru membuat banyak warga yang mati serta banyak warga Ethiopia yang panik dan bingung harus kabur kemana. One ancient people suffers among the rest, the Jews of Ethiopia. We like Untuk kemudian di tengah paniknya mereka ada seorang pria yang bernama Kambende Birmo yang akan mengevakuasi beberapa warga kaum Yahudi yang akan mereka selamatkan nantinya. Namun di tengah proses evakuasi tersebut ada seorang anak kecil yang bermain dan ketika dicari oleh kakaknya tak menemukan adiknya. Dan tak berselang lama mereka semakin panik ketika para pemberontak mendekati ke mereka yang dimana mereka pun langsung pergi dan meninggalkan anak kecil tersebut yang bermain di tengah padi-padian. Perkenalkan, ini adalah Ari yang diperankan oleh Captain America, di mana Ari dan temannya yang bernama Semi adalah orang Israel yang akan mengevakuasi warga kaum Yahudi untuk dibawakan ke Israel. What the hell took so long? one of the kids are still out there. Aaron. Nah, Ari yang tahu bahwa ada anak kecil yang tertinggal karena sedang bermain, ia pun kembali ke camp walaupun ia mengetahui bahwa pemberontak ada di sana. Yang mana di waktu yang tepat pakai banget saat pemberontak ingin menembak bocah itu, Ari pun langsung menyelamatkan bocah itu dan bersembunyi. Dan setelah selamat dari pencarian para pemberontak, Ari pun mengocek mereka dengan menjalankan sebuah mobil untuk mengalihkan perhatian para pemberontak. Dan rencananya berhasil berjalan dengan mulus. Singkat cerita, perjalanan menuju Israel tentunya membutuhkan energi di bawah terik matahari negara Afrika. Dan karena takut ketahuan, mereka pun berjalan kaki hingga mereka menemukan warga Yahudi yang dibantai di tempat lain dan hanya tersisa seorang wanita yang mengalami pendarahan, entah karena melahirkan atau digembeng, gak paham juga gue tentunya. Pastinya wanita tersebut terlihat lemah lesu tak berdaya. Anjir, keren banget ya bahasa gue, cu. Lemah lesu tak berdaya, sebuah kata yang terinspirasi dari kisah cinta gue pribadi, bos. Wow. Next, akhirnya Kambende pun memutuskan untuk mengajak wanita tersebut dan mereka pun melanjutkan perjalanan panas mereka melewati bukit hingga melewati sebuah sungai dengan berpegangan tangan. Nah, di tengah barisan wanita yang lemah lesu tersebut memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menenggelamkan dirinya ke sungai tersebut. Sampai di sini biar saya jelasin dulu, guys.
Kenapa mereka lebih memilih jalan kaki di bawah terik matahari yang panas banget nih? Kalian tahu ya, Afrika tuh panasnya minta ampun, Ju. Ya karena pembantaian Yahudi saat itu adalah bagian dari program pemerintahan baru di sana. Maka dari itu mereka memutuskan untuk melewati jalan alternatif untuk keselamatan mereka semua tentunya. Lanjut, untuk proses ke Israel, para Yahudi dikumpulkan di kamp daerah Sudan untuk mengamankan mereka di sana. Dan ketika semua selesai, Ari beserta kawannya yang ingin pergi, mereka ditahan oleh para pemberontak untuk kemudian mereka bertiga pun dimasukkan ke sebuah penjara. I heard the guards talking. They think we are smugglers. We need to get out of here. Mr. Kai Thomas. Namun ketika esoknya mereka dikeluarkan dari penjara oleh seorang pria yang bernama Walton Bowen, orang kedutaan besar Amerika. Yang dimana Pak Walton mendapatkan sebuah telepon dari DC karena tahu ada orangnya yang ditangkap. Yang mana faktanya Ari mengubah nama serta tempat tinggalnya agar ia bisa masuk ke Afrika untuk menolong para Yahudi di sana. Hal itu Ari lakukan dikarenakan jika pihak pemerintahan tahu bahwa Ari adalah orang Israel, maka Ari pun akan dibunuh saat tiba di airport Sudan. Selain nama, Ari juga mengubah profesinya menjadi seorang antropologi yang sedang melakukan penelitian di Sudan. Dan setelah berbincang panjang lebar, Walton pun memberitahu kepada Ari dan Semi bahwa mereka akan berangkat malam ini juga. Untuk kemudian Ari pun menghampiri kamp Bende dan memberitahu bahwa ia akan kembali dan mencari cara untuk membawa para pengungsi Yahudi keluar dari tempat ini dan pergi ke Israel. Singkat cerita, setelah tiba di airport Ben Gurion, Israel, Semi tak mau ikut dan memutuskan untuk kembali ke rumah serta kembali ke profesi lamanya, yaitu seorang dokter klinik. Keputusan Semi tentang hal itu membuat Ari kaget, di mana Semi merasa bahwa Ari tak punya rencana yang bagus untuk aksi gila mereka yang tentunya nyawa mereka menjadi taruhannya. You're out. I'm out. Sam. Goodbye, my friend. Setelah itu, Ari yang telah sampai di kantornya, ia pun langsung bertemu dengan atasannya untuk kemudian bosnya yang mengetahui kegiatan Ari di Ethiopia dan sempat tertangkap di Sudan, daerah yang tak terkendalikan oleh pemerintahan, maka bosnya menyuruh Ari untuk tak melanjutkan misinya. Dikarenakan ada sekelompok relawan yang berlisensi yang bernama Exfil punya rencana alternatif untuk mengeluarkan kaum Ethiopia dari sana. Namun Ari tetap menolak menerima Exfil karena menurut Ari mereka tak dapat diandalkan ketika berada di lapangan nantinya. Ethan, don't do that. You know those guys are morons. They're going to waste months on plans that aren't viable, months that we don't have. You got to send me back. Go home, take a shower, spend some time with the family. Fuck, no. No? Lalu ketika Ari balik ke rumah, ia mendapatkan sebuah pesan dari istrinya di mana istrinya telah meninggalkan dan bahkan menyuruh Ari untuk melihat surat cerai mereka. Namun di tengah sedang pusing tujuh cai anak gimai kita ada balik kamu. Mana tadi? Namun di tengah sedang pusing tujuh keliling, Ari pun melampiaskan rasa tersebut dengan pergi ke kantor dan mencari jalan keluar untuk mengirim para Yahudi yang ia titip di tempat pengungsian, di mana ia mendapatkan sebuah ide yang sangat bagus dan sangat terkonsep. Untuk kemudian ia pun datang ke rumah Ethan dan menjelaskan idenya. Lalu untuk merencanakan ide Ari, bosnya membawa Ari bertemu dengan temannya, di mana Ari langsung menjelaskan rencananya, yang mana mayoritas transportasi melalui via pesawat tak bisa mendarat di daerah dekat Sudan karena pemerintahan membatasi mobilitas semua orang hingga tak ada peluang untuk pendaratan pesawat tanpa diketahui. Nah, untuk mengeluarkan mereka, para kaum Yahudi, mereka harus lewat laut yang dimana transportasi yaitu kapal. Ethiopia is practically landlocked. But Sudan isn't. How long does it take to get from Sudan to... It takes 3 days. Hold on a second. Even if this could work. Nah, untuk memperlancar plan Ari, tentunya Ari membutuhkan tempat tinggal yang sangat aman untuk melancarkan kamuflase bahwa Ari ke Sudan untuk berbisnis. Dan Ari meminta kepada para petinggi untuk menyewa sebuah hotel di sebuah daerah yang tak jauh dari Sudan sebagai tempat ia berbisnis agar menutupi mulut para pemerintah di sana sekalian para pemberontak di sana.
Dan karena penjelasan Ari serta plan Ari cukup masuk akal untuk menyelamatkan para kaum Yahudi yang berada di negara Islam dan akan dikirimkan ke Israel, maka eksekutif perusahaan pun menyuruh anak buahnya untuk menghubungi perusahaan Naktor, di mana Naktor adalah perusahaan self di Swiss yang mereka gunakan untuk bertransaksi dalam jumlah yang besar untuk menyewa sesuatu. Contohnya seperti hotel yang dimaksud oleh Ari tentunya. What's Natcor? It's a straw company in Switzerland we use for large transactions. How large? Like leasing a hotel. Setelah hotel selesai diamankan, Ari pun pergi mengumpulkan beberapa temannya yang ia anggap bisa menjadi tim support saat melakukan kegiatan evakuasi Yahudi dari negara Islam ke Israel. Tim ini terdiri dari Rizal Ritter, seorang pramugari yang tentunya menguasai beberapa bahasa termasuk bahasa Sudan. Selain Richel, ada 3 pria termasuk dengan Semi temannya yang sebelumnya pernah terlibat aksi evakuasi di awal tadi guys. Dan di antara mereka semua, si Semi yang paling susah diajak untuk ikut, di mana Ari berhasil meyakinkan Semi dengan rencana barunya. Seperti apa rencananya? Santai dulu guys, pasti ada penjelasannya di akhir boy. I know how to get him out, Sammy. I got a plan. And it's good. Yeah, that's... Just hear me out. You don't like what I gotta say, I'm going. Dan setelah mengumpulkan mereka semua, untuk keamanan lebih lanjut, mereka semua mengubah identitas mereka dengan memakai nama palsu. Dan setelah mengetahui nama mereka, eksekutif memberikan beberapa catatan bahwa misi ini tak ada bantuan dan parahnya tak ada juga rencana pengeluaran bagi mereka jika aksi mereka diketahui oleh pihak Sudan. So let's be very clear. This mission has no backup. There's no exfil plan for you. You're going in without guns or any other weapon. Singkat cerita, tiba saatnya mereka tiba di Sudan di tempat yang mereka rencanakan. Di dalam bandara, semua pemeriksaan paspor berjalan dengan lancar, namun saat mereka ingin keluar, Ari bertemu dengan Welton, di mana sebelumnya Welton telah menolong Ari dan mengetahui profesi Ari adalah seorang peneliti arkeolog. Dan di tengah sedang ngobrol, Welton menawarkan untuk mengantar Ari, namun Ari menolak karena ia sudah dijemput, sehingga sebagai duta US tentunya Welton curiga dengan Ari untuk kemudian ia memperhatikan siapa yang menyuplai perjalanan Ari dan yang menjemput Ari adalah siapa. No, I'm all set. Thank you, though. Good to see you. Natcor. Nah, setelah mengetahui Naktor saat balik ke kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat, Welton pun menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu perusahaan Naktor. Dikarenakan Welton curiga dengan Ari dan Naktor tersebut. Sedangkan di tempat lain, Ari bersama Licher pergi menemui bawahan presiden untuk mendirikan hotel yang ingin mereka sewa. Di mana bawahan presiden ini tak sepakat dengan uang yang telah mereka sepakati di telepon sejumlah $250.000 dan ia buka harga dengan $500.000. Ari yang tahu bahwa angka itu bukan angka kaleng-kaleng, Ari yang telah mengenal lama watak serta sifat orang Sudan, ia pun berhasil membuat sebuah tawaran dengan memberikan $250 untuk penyewaan hotel dan $100.000 untuk si bapak tampan berkacamata ini guys. Ya namanya juga orang pengen kaya ya. Jadi kayak gitu, kalau lu pengen kaya, ya mainnya kayak gini. Kayak si bapak tampan ini guys. Dan tentunya ketika Anda kaya di dunia, di neraka Anda habis, dibakar Anda. 350 is our best offer. We can write it down as 250 and you can take the rest and do something beneficial for the people of Sudan. Next, setelah mendapatkan lisensi dari pemerintahan, Ari beserta kawannya pun langsung menuju hotel yang mereka sewa. Di mana hotel tersebut sudah lama ditinggalkan oleh pemilik pertamanya orang Italia, hingga kesan pertama mereka masuk cukup menyenangkan. Needs a little TLC. Setelah melakukan observasi di dalam hotel serta luar hotel, Rizal menemukan beberapa koran yang baru kemarin tanggal terbitnya, serta Max menemukan ikan segar untuk kemudian ada seorang pria yang tak dikenal berlari keluar menjauhi hotel. Hello. Nah, dan ternyata mereka adalah orang staf lokal yang harus bekerja di hotel tersebut jika hotel itu berganti kepemilikan. More and more families are coming. Many die along the way. We try to give them enough so that they don't starve.
Singkat cerita, saat malam tiba, Ari yang telah membereskan semua urusannya di siang hari, kini Ari bersama Kang Bembe pergi ke kamp pengungsian, di mana Kang Bembe menceritakan tentang banyaknya pengungsian yang datang, namun banyak juga yang mati di dalam perjalanan karena terik matahari yang mengakibatkan dehidrasi dan mati dalam perjalanan. Lalu mereka juga punya ancaman baru, yaitu tentara Bukha Barat yang selalu datang setiap malam, dan gerakan itu dipimpin oleh Komandan Abdel Ahmed yang terkenal dengan aksi brutalnya. Dan aksinya nanti akan kalian lihat nantinya, guys. Kemudian setelah sampai di camp, jumlah pengungsi sudah bertambah menjadi 140 orang dan 60 lainnya berada di camp lain. Lalu di tengah sedang melihat kondisi para pengungsi, ada seorang pengungsi yang protes dikarenakan ia meninggalkan rumah satu milik mereka dan parahnya seluruh keluarganya mati di dalam perjalanan, bahkan hilang hanya karena Kang Bembe berjanji membawa mereka ke Yerusalem, sebuah tempat yang paling diimpikan oleh kaum Yahudi. You promised to take us to Jerusalem, but you brought us to hell. I don't know what you have to do to take us out of here, but do it. Do it fast. Dan esoknya setelah melihat suasana camp semalam, Ari mengumpulkan para anggotanya dan berbincang di tengah laut, di mana Ari merencanakan sebuah misi tepat di hari Jumat, yang mana bagi orang Islam itu adalah hari suci, sehingga hanya sedikit para tentara yang berjaga di jalanan. Dan tepat di hari Jumat itu juga penyelundupan akan dilakukan ketika malam hari dengan menggunakan sebuah truk. Di sini Ari sebagai komandan untuk melaksanakan tugas ini, Ari memberikan tanggung jawab tugas kepada anggotanya, kepada Max yang akan memastikan kapal penyelundupan, sedangkan yang lain akan pergi membawa para pengungsi. Hello? Yacht 1 from base, over. I hear you loud and clear, base. It's good to hear your voice. Everyone? Good. Nah, singkat saja, kini tiba malam penyelundupan sesuai yang direncanakan oleh Ari. Penyelundupan akan melalui via laut, yaitu kapal. Di kapal ini sudah disiapkan speedboat yang nanti mengambil para pengungsi di tepi pantai, sedangkan di tempat lain Ari serta anggotanya menyiapkan radio serta transportasi untuk kelancaran misi berbahaya tersebut. Dan dalam waktu 12 menit mereka ingin pergi, mereka mengalami sebuah masalah yang tak diduga, bahkan di luar dari dugaan sang sutradara tentunya, di mana hotel yang belum rapi 100% kedatangan sekelompok turis dari berbagai negara. Richel yang bisa berbahasa Sudan, ia pun menanyakan tentang apa yang mereka cari di hotel ini, di mana faktanya brosur tentang hotel mereka sudah tersebar luas sehingga mengundang para wisatawan untuk berkedatangan ke hotel mereka yang masih harus direnovasi untuk kelayakan para turis yang akan datang. Namun karena tak punya pilihan lain, akhirnya mau tak mau Ari memutuskan untuk membiarkan para turis untuk menginap, walaupun tujuan awal Ari hotel itu hanya hotel palsu yang mereka gunakan untuk misi mereka. Namun karena ini di luar ekspektasi, maka dari hotel palsu akhirnya mereka membuat menjadi sebuah hotel yang benar-benar real hotel. Ditambah lagi, tepat di hari itu juga mereka harus berangkat untuk membawa para pengungsi ke pesisir pantai dan untuk melancarkan kepura-puraan sebuah hotel, maka Ari memutuskan untuk menjadi pembohong profesional, dan itu argumen yang sering dipakai oleh lelaki-lelaki buaya. Aduh. Lanjut, dan karena tak punya pilihan lain serta masih ada pekerjaan yang harus diprioritaskan, maka mereka menerima tamu tersebut untuk kemudian setelah tamu semua mendapatkan tempat yang layak untuk dihuni, walaupun terpaksa saat itu juga. Saat malam tiba, mereka mempersiapkan segala urusan mereka dan langsung pergi ke tempat yang telah mereka janjikan dengan Kang Bembe, dan aksi ini disaksikan oleh para petinggi Israel tentunya. Okay, I'm here. What do we know? Nothing yet. They're on their way. Dan karena tadi siang sibuk mengurusi semua tamu, maka mereka telat 2 jam, di mana tempat janji bertemu sangat sepi. Untuk kemudian Kang Bembe pun muncul, di mana ia membawa seluruh pengungsi dan menyuruh para pengungsi untuk naik ke mobil truk yang telah disiapkan. Dan setelah semua pengungsi naik, mereka pun pergi. Menem nigga, betayo. Menem nigga, bitsamu. Zimbalu. Yacht 1, taxis are on the way. Dan di tempat lain, speedboat pun berlayar ke arah pesisir pantai, di mana ketika dalam perjalanan Ari dan kawan-kawannya mendapatkan sebuah masalah yang mana tempat tujuan mereka dijaga oleh para tentara. Untuk kemudian Ari memerintahkan seluruh radio yang berada di mobil dimatikan. Jake, full speed ahead. What the hell is going on there? Waverly, over. Yacht 1, what is the plan here?
Radio silence, lights out. Keputusan Ari tentunya membuat panik para petinggi yang mendengar hal itu. Lalu Ari pun menyuruh seluruh kawan-kawannya untuk mematikan lampu mobil dikarenakan mereka akan menerobos penghalang jalan yang diblok oleh para tentara Sudan. Setelah melakukan aksi gila tersebut, para tentara Sudan pun menembak mobil mereka, namun tak satu peluru yang berhasil terkena di mobil mereka. Sementara di sisi lain, para petinggi Israel yang kehilangan kontak dengan Ari serta kawan-kawannya membuat para petinggi cemas akan keselamatan mereka. Dan karena di markas terlalu bacot, Ari pun menjawab dan mencoba menenangkan mereka dengan bilang bahwa mereka mengalami kerusakan pada aki mobil. Dan setelah semua halangan rintangan berhasil dilewati, ketika tiba di pantai, para tim speedboat langsung mengambil para kaum Yahudi untuk dibawa ke kapal secepatnya dan kembali lagi untuk mengambil semua orang yang masih tersisa untuk dibawa ke kapal dan pergi ke Israel tentunya. Kemudian setelah semua orang berhasil dievakuasi dengan jumlah 174 orang kaum Yahudi, Semi yang awalnya tak percaya bahwa misi gila ini bisa berhasil, ia pun hanya bisa terdiam dengan Ari yang memiliki tingkat percaya diri yang sangat amat tinggi. Lalu setelah semua para pengungsi dimasukkan ke kapal dan kapten kapal berkata bahwa mereka akan berangkat ke Israel, membuat seluruh para petinggi Israel pun senang karena misi bunuh diri ini berhasil dengan lancar. Pace is on the way home with the entire cargo. See you in a few days. Dan scene pun berpindah di mana kita akan diperlihatkan dengan wajah Abdel Hamid, pemimpin para tentara Sudan, di mana si Abdel Ahmed yang tampan menginterogasi bawahannya yang membiarkan mobil Ari melewati pembatas jalan, dan Ahmed yakin bahwa mereka juga membawa 174 pengungsi di kamp Sudan. Namun bawahannya bilang ia sempat menembak mobil mereka, bahkan yang menerobos jalan itu adalah orang kulit putih, di mana warga lokal di sana tak ada orang yang berkulit putih tentunya. معزين ديل كانوا حدن دوا من الحيطة كنت واقف فيها شكل السواق كان خواجة. Nah, setelah mendapatkan informasi itu, keesokan harinya Ahmed datang ke hotel Ari dan langsung to the point tentang insiden semalam tentang penyelundupan dan menerobos salah satu blokade jalan, serta sebagai seorang tentara yang berwibawa dan tegas tentunya, Ahmed langsung pergi ke truk dan menyuruh anak buahnya untuk mengecek truk, di mana sesuai informasi dari anak buahnya bahwa anak buahnya menembak truk mereka, dan jika benar maka Ari beserta kawan-kawannya akan dibabat saat itu juga. Tapi saat anak buah Ahmed memeriksa truk tersebut, ia tak menemukan salah satu bukti otentik tentang peluru yang terkena di mobil mereka, hingga akhirnya mereka pun pergi karena malu tentunya. يلا نمشي. Shattered my wetsuit. Dan tentunya kedatangan Ahmed membawa kepanikan walaupun sudah terselesaikan, namun Ari beranggapan bahwa dengan adanya turis membuat alasan kepada Ahmed agar tak curiga kepada mereka yang melakukan penyelundupan semalam. Untuk kemudian Ari meminta kepada atasannya yang bernama Ethan untuk diskusi tentang membuat hotel yang mereka pakai saat ini menjadi sebuah hotel yang benar-benar layak untuk sebuah hotel, di mana sempat terjadi adu mulut sampai maki-maki, namun apa yang terjadi tetap saja permintaan Ari direalisasikan. Ya, karena alasan tersebut didasari dengan misi penyelundupan agar penyelundupan tetap lancar tentunya. Lanjut, dengan bantuan suntik dana dari para petinggi tentunya, hotel mereka berkedatangan banyak turis dan bahkan semua kelancaran tentang misi penyelundupan mereka pun berjalan dengan sangat lancar. Sehingga dalam beberapa pekan misi mereka berjalan lancar jaya tanpa diketahui oleh pemerintahan Afrika serta Sudan tentunya. Dan karena kehilangan banyak kaum Yahudi di kamp pengungsian dalam beberapa pekan akhir-akhir ini, Ahmed pun mengerahkan anggotanya dan langsung bertindak arogan serta mengintimidasi mereka tentang siapa dalang yang melarikan para kaum Yahudi dari kamp pengungsian. Dan karena tak ada salah satu dari mereka yang mau mengakui tentang dalang dari penyelundupan tersebut, Ahmed pun langsung membantai beberapa dari mereka untuk menakuti mereka, yang mana akhirnya karena ketakutan salah satu pria pun membuka mulutnya dan memberitahu siapa dalang dari aksi penyelundupan ini, yaitu Kambende. فين منه؟
اسمه قبيدي. There's been an incident in the south. I think you need to see this.